wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Dr. Subandi, yang kami hormati Ketua Program Studi Kebidanan Program Pendidikan Profesi Bidan Universitas Dr. Subandi, dan yang kami banggakan rekan-rekan dosen kebidanan dan mahasiswa Prodi Pendidikan Profesi Bidan Program Profesi pada hari ini yang bergabung di Zoom Meeting. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Ibu-ibu yang saya hormati dan hadirin yang berbahagia, sebelum acara ini dimulai, mohon izin saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Asri yang akan memandu acara pada hari ini. Selamat datang dan selamat bergabung di acara pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru PKKMB Program Studi Pendidikan Profesi Bidan Program Profesi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Dr. Subandi tahun akademik 2025-2026. Dengan hati yang suci, marilah kita panjatkan puji. Dari tempat yang makmur, marilah kita panjatkan syukur kepada pemilik alam semesta pencipta insan di dunia, pembolak-balik hati manusia, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tenangnya salawat, sucinya salam, semoga tercurah tanpa pernah padam. Kepada rahmat pemuka alam, pemuhasabah dari yang awam, pahlawan revolusi Islam, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk kegiatan hari ini, izinkan saya membacakan susunan acara. Yang pertama adalah pembukaan, kedua doa, ketiga menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang keempat materi oleh Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Dr. Subandi, yang kelima materi oleh Kaprodi Pendidikan Profesi Bidan Program Profesi, yang keenam materi oleh Admin Prodi Kebidanan, ketujuh materi oleh Admin Keuangan, kedelapan penutup. Agar acara pada siang hari ini berjalan dengan baik, marilah bersama-sama kita buka dengan doa yang akan dipimpin oleh Ibu Trisna Pangestuning Tias, Sarjana Sains Terapan, Magister Kebidanan. Waktu dan layar disilakan. Terima kasih Bu Sri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba dianukan dulu ke rekaman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Um, Mari kita berdoa untuk pelaksanaan PK2MB Program Studi Kebidanan Program Profesi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, berkahilah langkah kami dalam menjalankan profesi kebidanan. Bimbinglah hati dan tangan kami agar selalu ikhlas, sabar, dan penuh kasih sayang dalam merawat ibu dan bayi. Jauhkanlah kami dari kelalaian, berikanlah ilmu yang bermanfaat, kekuatan, dan ketulusan dalam pelayanan. Semoga setiap tugas yang kami lakukan menjadi amal ibadah dan membawa keselamatan bagi ibu, bayi, serta keluarga. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada Ibu Tias. Acara selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada tim yang bertugas, disilakan.
Acara selanjutnya adalah materi dari dekan. Acara selanjutnya adalah materi dari Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Dr. Subandi kepada Ibu Ai Nurzanah, Sains, Sarjana Sains Serapan Magister Kebidanan, disilakan. Ya, terima kasih Bu Asri. Mohon izin suara saya terdengar jelas, Ibu. Jelas Ibu, monggo. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Um, Waalaikumsalam Salam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. ya, di sini saya akan memaparkan terkait profil dari fakultas, khususnya untuk program alih jenis ya, alih jenjang. Sebenarnya sudah nggak alih jenis lagi, bukan alih jenjang lagi, karena kita sudah semuanya dari sarjana, baik itu sarjana kebidanan maupun sarjana sains terapan yang akan ke profesi. Cuman kita bikin ini namanya tetap RPL karena ada rekognisi dari diploma yang sudah punya pengalaman saat eh, menempuh proses hasil pendidikan diploma atau sudah bekerja sebagai ahli media maupun sebagai eh, sarjana sains terapan begitu ya untuk nanti kita berproses di proses profesi di Fakultas Ilmu Kesehatan di sini di Prodi Kebidanan. Mohon izin saya share screen terkait materi untuk pengenalan fakultas. Saya sapa dulu eh, seluruh peserta untuk prodi profesi bidan, baik itu dari sarjana maupun dari diploma ya. Jumlah pesertanya ada berapa, Bu Asri? Di reguler ada, juga dari alih jenis, alih jenjang, atau RPL juga ada. Mohon izin Ibu Ai, Ya, untuk kegiatan matrikulasi diikuti oleh mahasiswa, kami wajibkan dari mahasiswa yang lulusan non-UDS, tapi ini ada yang mengikuti meskipun lulusan dari UDS. Untuk jumlah yang reguler tercatat ada 49, terus yang ada lulusan dari UDS, sarjana UDS, untuk RPL ada 48, dan yang lulusan dari D4, Jember dan Bondowoso ada 43. oke. Lumayan banyak ya. Semoga bisa hadir semuanya di dalam Zoom meeting sehingga kita bisa lebih mengenal kampus nanti yang akan ditempuh sama seluruh peserta selama kalau profesi itu 1 tahun ya, 2 semester. Oke. Kita akan mengenal terkait Fakultas Ilmu Kesehatan eh, yang sudah berkecimpung atau sudah menempuh di tahap sarjana kebidanan di Fakultas Ilmu Kesehatan, maka sedikit sudah tahu ya, sudah mengenal lebih jauh. Cuman saya kenalkan kembali terkait profil dari Fikes. Kita ada di tahun 2009 sejarahnya, dimulai dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan dan Akademi Kebidanan. Saat itu stikesnya kita masih bernama Bakti Negara dan akbidnya kita sudah bernama Dr. Subandi. Kita berada di bawah dua yayasan yang berbeda, yang stikesnya yayasan sekarang, Yayasan Pendidikan Jember International School, sedangkan yang akbidnya Yayasan Amanah Bangsa. Tahun 2013, biar sama-sama Dr. Subandi, stikes berubah nama
dari Stikes Bakti Negara menjadi Stikes Dr. Subandi sesuai SK Menteri dari Kemendikbud. Kemudian di tahun 2021 kita ada perubahan bentuk menjadi universitas. Sejarahnya adalah bagaimana kita bisa berubah bentuk. Kita di tahun 2018 kita ada merger, ya, merger 2018 dari Akbid Dr. Subandi ke Stikes Dr. Subandi, sehingga Yayasan Pendidikan Jember International School di bawah eh, naungannya yaitu Stikes berubah menjadi universitas karena ada dua yayasan yang di merger menjadi satu yayasan dan dua kampus yang di merger menjadi satu kampus. Di tahun 2018 kita mengajukan perubahan bentuk, ya. Eh, dan di tahun 2020, ya, yayasan ke LL Dikti, dan di 2021 ditetapkanlah eh, surat kementerian dari Ristek Dikti untuk perubahan PTS dari Stikes menjadi universitas. Sedangkan untuk profil dari kebidanannya sendiri mungkin nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Prodi. Jadi di tahun 2009, Stikes Bakti Negara itu punya dua program studi. Di situ ada D3 Kebidanan dan S1 Keperawatan. Sedangkan Akbid sesuai dengan namanya Akademi Kebidanan hanya ada satu prodi D3 Kebidanan. Di tahun 2014 penyelenggaraan prodi profesi nurse ada tambahan satu program studi di Stikes. Kemudian di tahun 2015 ada tambahan prodi sarjana farmasi. Di tahun 2019, nah ini menjadi sejarahnya prodi kebidanan. Jadi 2019 izin penyelenggaraan prodi pendidikan profesi bidan, sarjana kebidanan dan profesi. Kemudian di tahun yang sama juga ada prodi D4 TLM. Ya. Nah, prodi-prodi kesehatan yang ada 6 program studi tersebut itu dibentuk di bawah Fakultas Ilmu Kesehatan. Karena universitas punya banyak prodi selain kesehatan, maka dibentuklah Fakultas Ilmu Kesehatan untuk mewadahi seluruh prodi yang ada di eh, ya seluruh prodi-prodi yang bidang keilmuannya kesehatan. Salah satunya prodi kebidanan. Itu sama di tahun 2021 terbentuklah. Ya, visi dari Fakultas Ilmu Kesehatan itu adalah menjadi fakultas yang unggul, berdaya guna dalam ipteks bidang kesehatan dan berakhlakul karimah. Kita mempunyai visi yang selaras dengan universitas, terutama di bagian akhlakul karimah. Kita punya nilai-nilai kita namakan BAJIK, yaitu berbudi, amanah, jujur, intelek, dan kepedulian. Ya, kalau dari visi secara keseluruhan, kita punya tiga. Ada unggul, berdaya guna dalam ipteks, dan berakhlakul karimah. Kalau unggul, kita memang mempunyai indikator untuk bisa mencapai kriteria unggul. Kita bisa sejajar dengan perguruan tinggi yang unggul, meliputi sumber daya yang kompeten, kemudian mempunyai SDM yang profesional, dan juga kita mampu berdaya saing prestasi-prestasi baik dari mahasiswa maupun dari dosen, baik di tingkat nasional maupun internasional. Kalau berdaya guna dalam ipteks, maka kita selalu mengembangkan dari mulai kurikulum, kemudian metode pembelajaran, hasil penelitian dan PKM, inovasi-inovasi yang kita dapat dari hasil-hasil itu kita implementasikan untuk bermanfaat di masyarakat serta dipatenkan. Nah, untuk akhlakul karimah tadi yang sudah saya sebutkan ada benci. Ini nanti akan selalu kita gaungkan selama proses pembelajaran berlangsung terkait visi dari fakultas. Untuk struktur organisasi dari fakultas, di sini untuk mewujudkan visi tadi, gitu ya, maka diperlukan sistem pengelolaan SDM-nya maupun sarana prasarananya. Ya, di sini saya Ainur Jana sebagai dekan.
bertanggung jawab, memimpin, mengkoordinasikan dan atas seluruh penyelenggaraan akademik, administrasi, dan pengembangan di fakultas. Saya dibantu oleh Wakil Dekan 1 dan Wakil Dekan 2. Wakil Dekan 1 yaitu bagian kemahasiswaan dan kerjasama, yaitu Bapak Guru. Beliau ada di program studi profesi nurse, home base-nya. Kemudian Wakil Dekan 2, bagian keuangan dan sumber daya manusia. Itu home base-nya ada di farmasi, Ibu Wima. Ya, kalau ada hal yang berhubungan dengan keuangan biasanya untuk mahasiswa itu kita ke wakil dekan 2. Kemudian di bawah wakil dekan 2 ada kepala laboratorium terpadu untuk FIKES yaitu Bu Dini dari program studi kebidanan. Beliau mengelola fasilitas laboratorium untuk mendukung Tridharma baik pendidikan maupun penelitian dan penelitian. Kemudian di tingkat program studi, kita tadi mempunyai 6 program studi yang ada di Fakultas Ilmu Kesehatan itu dipimpin oleh ketua program studi. Salah satunya program studi kebidanan yang terdiri dari sarjana kebidanan dan profesi. Apa petugasnya Kaprodi? Ya, Kaprodi memimpin, mengembangkan, dan memastikan penyelenggaraan akademik, dan operasional Kaprodi. Prodi dibantu oleh sekretaris program studi. Itu sekretaris program studi di tahap Giatusna maupun di tahap profesi. Ya. Kemudian di tingkat atas dekan itu juga berkoordinasi dengan senat, ya senat fakultas. Di situ memberikan pertimbangan. Jadi kalau dekan memberikan keputusan kebijakan itu sudah dikonsultasikan atau ditimbangkan dengan senat fakultas untuk bisa diterima oleh seluruh sivitas akademika di Fakultas Ilmu Kesehatan. Selain dengan senat fakultas, dekan juga berkoordinasi dengan kepala perpustakaan dikoordinatori oleh Pak Yusuf ya di bagian perpustakaan. Kemudian berkoordinasi dengan gugus penjaminan mutu ada Bu Lia dari Prodi Farma sebagai pengawas suplemen dari setiap fakultas kesehatan untuk menjamin mutu terjaga di tingkat fakultas maupun nanti di tingkat program studi. Gitu. Ini adalah struktur organisasinya. Kemudian di sini adalah sistem akademiknya. Ya, sistem akademik kita tahu ada SKS ya, SKS untuk kuliah, untuk responsi atau untuk hari ini mohon izin sebentar nih. SKS untuk kuliah, untuk tutorial, responsi, ataupun di saat profesi ini, gitu ya, itu untuk praktek, ya, baik itu praktek lapangan, ataupun praktek lainnya sesuai dengan SKS mata kuliah. Di situ kan juga ada praktek COC nantinya ya, Continuity of Care, biasanya itu lebih ke arah seperti penelitian atau tugas akhir. Ya, itu SKS-nya jumlahnya estimasinya adalah 170 menit. Kemudian masa studinya kalau untuk reguler itu paling lama 7 tahun akademik untuk sarjana. Ya, 4 tahun normalnya, tambahan 3 tahun. Nah, untuk sekarang semuanya di sini adalah program profesi, maka paling lama proses belajarnya adalah 3 tahun. Ya, 1 tahun normalnya, 2 tahun tambahannya. Ya, dan profesi ini dijalankan setelah mahasiswa menyelesaikan program sarjana. Dengan beban belajarnya, mahasiswa paling sedikit 36 SKS. Berapa jumlah dari program studi nanti akan diterangkan teknisnya secara rinci di program studi. Kalau kita dari peraturan, masa beban belajarnya, jumlah SKS-nya untuk profesi minimalnya 36.
Kemudian masa studinya untuk RPL tadi, kalau dari D3 ke S1 atau ke D4 itu 1 sampai 2 tahun, tergantung dari jumlah konversinya dari RPL yang dilakukan. Bisa 2 sampai 4 semester. Nah, kalau dari D4 ke profesi bisa 1 sampai 1,5 tahun, 2 sampai 3 semester. Ya, itu juga sama tergantung dari kurikulum program studinya. Kemudian registrasi dan registrasi sudah dilaksanakan ya dari mulai penerimaan mahasiswa baru, kemudian KRS. Kemudian ada cuti akademik dan registrasi setelah cuti. Itu juga bisa dilaksanakan termasuk di program profesi. Berhenti dan putus studi. Ini dilaksanakan kalau pada tahap profesi sudah 3 tahun nggak lulus-lulus, ya. Tidak selesai pendidikan materi. Kemudian ada KKN, ini program wajib di tahap sarjana, skripsi dan tugas akhir, ini ada wajib di tahap sarjana maupun ya. Nanti profesi kalau kebidanan biasanya di COC, kalau di nurse itu namanya KIA, kalau di apoteker itu juga ada namanya biasanya lebih seperti OSCE. Kemudian evaluasi pembelajaran ya, kalau di sarjana itu ada UTS, UAS gitu ya, ujian praktikum atau OSCE, ujian skripsi dan remedial. Nah, kalau di program profesi itu nanti akan ada ujian stase, ada ujian kompetensi dan ada OSCE ya. Baik itu OSCE internal maupun nanti kalau sudah ada pengumuman adanya OSCE eksternal. Sementara ini OSCE masih tahap internal untuk seluruh program studi. Setelah menyelesaikan pembelajaran keseluruhan, ada namanya yudisium ya. Kemudian ada namanya wisuda. Ya, kalau di profesi namanya angkat sumpah. Kemudian tidak lupa kita juga punya sanksi akademik, bisa sanksi administratif maupun sanksi akademik yang lain. Contoh salah satu sanksi akademik biasanya tadi kita harus memberhentikan atau memundurkan diri ya, mengeluarkan mahasiswa kalau memang sudah eh, mempunyai pelanggaran yang berat. Ya, itu ada sanksi akademik. Kemudian ini adalah konversi nilai untuk eh, seluruh angka yang didapatkan dari hasil evaluasi yang nanti akan didapatkan mahasiswa dalam bentuk IPK. Nilai-nilai yang didapat dari setiap mata kuliah maupun stase di setiap profesi itu mempunyai konversi huruf dari A sampai E dengan rentang nilainya seperti yang sudah tercantum di dalam Zoom ya. Kalau A maka nilainya harus 80 ke atas. Kalau AB 75 sampai 79,9, kalau B 70 sampai 74,9. Saya tidak menyarankan BC ke bawah ya, nggak saya terangkan karena tidak disarankan. Jadi minimal berupayalah untuk bisa mendapatkan nilai B sampai A ya. Sehingga nanti untuk IPK-nya ya, untuk predikat kelulusannya ya, program profesi, lihat aja di program profesi, IPK-nya minimal 3,00 sampai 3,5 itu statusnya memuaskan atau excellent. Kalau 3,5 satisfied memuaskan. Kalau 3,5 sampai 3,75 itu sangat memuaskan atau excellent dan dikatakan cum laude atau dengan pujian bila IPK-nya lebih dari 3,75 atau 3,76 sampai 4,0. Itu di tahap progres. Saya harap semua di sini para peserta bisa IPK-nya cum laude. Amin. Ini adalah kalender akademik di Fakultas Ilmu Kesehatan. Saat ini posisi dari saudara semuanya itu ada di bulan Agustus atau awal September ya.
itu ada proses KRS-an kemarin atau proses penerimaan mahasiswa baru, ya. Kemudian di awal September ini sesuai dengan prodi kaldik dari prodinya masing-masing, mungkin ada plotting pengajaran dosen, ada seperti ini PKKMB gitu ya, dan lain-lain ya, karena eh, akan berbeda setiap prodinya untuk kalender akademiknya. Maka dari kami hanya diberikan secara umum. Sedangkan untuk PBM mulai perkuliahan termasuk di tahap profesi mulai fase itu kita sarankan dari tanggal 15. Ya, 15 September, yaitu proses belajar mengajar maupun preceptor mentor bagi tahap profesi. Ya, sampai nanti di akhir bulan ini ya, bulan Agustus ya, bulan Agustus itu sudah akhir dari perkuliahan 1 tahun. Ganjil kita akhiri di tahun akademik ini di bulan Januari. Di sini sudah ujian akhir, ujian praktikum OSC untuk semester ganjil dan pelaporan nilai ganjil Februari masuk semester genap. Di Agustus sudah akhir dari semester genap. Ya, masuk lagi nanti semester ganjil 25-26 di September. Khusus untuk profesi biasanya akan ada perpanjangan semester karena menunggu jadwal uji kompetensi. Biasanya uji kompetensinya dilaksanakan di bulan Agustus sehingga yudisiumnya dilaksanakan di bulan September. Seperti yang sudah ada di jadwal di awal sini ya. Jadi biasanya kalau profesi kita yudisiumnya diganjil. Yudisium diganjil 25-26. Kalau nanti mbak-mbak semua selesai tepat waktu, yudisiumnya diganjil 26-25 sekitar bulan September. Ya, semoga bisa menyelesaikan tepat waktu September bisa lulus profesi. Kita lanjut. Ini adalah sarana prasarana yang kita punya. Sistem informasi sudah mulai diakses ya oleh seluruh para peserta. Kita menggunakan mhs.uds.ac.id. Kemudian untuk pembelajaran itu kita menggunakan lms.uds.ac.id. Untuk seluruh formulir pengajuan mahasiswa tadi contoh cuti, kemudian surat aktif kuliah atau apapun yang berhubungan dengan kebutuhan mahasiswa bisa diakses di websitenya Fikes ya, fikes.uds.ac.id. Kemudian untuk perpustakaan, silakan bila ingin mencari pengetahuan-pengetahuan terkait buku-buku yang ada di perpus, bisa juga diakses secara digital menggunakan digilib.uds.ac.id atau lihat hasil-hasil penelitian yang sudah dipublish oleh universitas bisa di repository.uds.ac.id. Kemudian untuk penelitian biasanya kita menggunakan komisi etik yaitu punyanya UDS etikmu.uds.ac.id. Untuk kegiatan lainnya terkait UDS bisa akses crp.uds.ac.id dan informasi keuangan bisa ke bagian websitenya UDS di bagian keuangan. Ini untuk sistem informasi. Kemudian untuk alat laboratorium terpadu, nah nanti di bawahnya Kaleb Udini ada lab terpadu kebidanan dan keperawatan dan ada lab terpadu di bagian farmasi dan PTP. Kemudian untuk OSCE Center yang nanti akan dipakai oleh mahasiswa profesi karena untuk sebagai kelulusan mahasiswa profesi dan CBT Center juga untuk uji kompetensi dalam bentuk komputer basic. Karyawan ahli jenis dari rumah sakit paru tidak aktif kuliahnya itu prodinya isinya dua, satu sama profesi ini dikarenakan untuk pengurusan izin belajar ini kepegawaian.
Selanjutnya, perpustakaan dan Museum Dr. Subandi. Ini bisa juga diakses secara langsung oleh mahasiswa. Silakan bila ke kampus bisa eh, apa ya, registrasi gitu ya, atau mengunjungi perpustakaan dan Museum Dr. Subandi. Banyak ilmu yang bisa dipelajari di sana. Kemudian ini doanya juga untuk dari seluruh sivitas akademika, terutama mahasiswa baru yang baru mengenal kampus UDS. Kita punya pengembangan kampus UDS. Kampus 2 rencananya masih di area Jember, yaitu di area Bintoro. Kemudian kita juga di kampus ini di belakang kita akan membangun UDS Tower 5 lantai. Ya, sekarang masih tahap proses. Jadi kalau ke kampus pasti banyak alat berat yang eh, berseliweran ya, karena memang kita lagi proses pembangunan UDS Tower. Oke. Kita juga punya semboyan untuk Fakultas Ilmu Kesehatan, yaitu Dedicated to Discovery, Committed to Care. Di sini kami harapkan ya, kita Fakultas Ilmu Kesehatan bukan hanya menyelenggarakan pendidikan, juga tempat di mana bisa menemukan pengetahuan baru, komitmen untuk bisa memberikan pelayan yang terbaik untuk semua klien yang berhubungan dengan bidang keilmuan masing-masing profesi. Di sini bidang keilmuan kebidanan, maka komitmen untuk bisa merawat kesehatan ibu dan anak, ya, untuk mensejahterakan kesehatan ibu dan anak, terutama untuk yang RPL ya, yang sudah menjadi yang sudah punya banyak pengalaman atau menjadi karyawan di komunitas, di klinik, di instansi tempat bekerja, di Fakultas Ilmu Kesehatan ini khususnya di program studi kebidanan, silahkan gali ilmu lebih dalam, luas wawasan gitu ya. Cari hal-hal yang baru yang bisa meningkatkan literasi kesehatan kita khususnya dalam pelayanan kebidanan. Pendidikan profesi bukan hanya sekedar melanjutkan pendidikan dari mulai tahap sarjana, tapi juga bisa memberikan inovasi tambahan ya, potensi diri, aktualisasi diri sebagai tenaga kesehatan yang lebih bisa berdaya saing secara global. Oke, ya. Kemudian tadi untuk bisa berkomitmen memberikan pelayanan yang optimal untuk kesehatan ibu dan anak, asuhan dengan penuh tadi akhlakul karimah ya, penuh empati, penuh kepedulian, secara profesionalisme melalui program ini. Silahkan dimanfaatkan sebaik-baiknya, bukan hanya kita menjadi tenaga yang terampil, tenaga yang kompeten, tapi juga yang mempunyai etika moral yang akhlakul karimah, sehingga kita bisa mewujudkan kesejahteraan ibu dan bisa mendampingi ibu-ibu yang melahirkan dengan selamat, bayinya sehat. Kami percaya seluruh perangkat ini program ini bukan hanya diri untuk kemampuan akademik, juga karakter utamanya integritas dan semangat untuk menyelesaikan program pendidikan ini dengan baik. Lancar, tepat waktu, uji kompetensinya lulus 100%, dan bisa melaksanakan angkat sumpah yudisium di bulan September dan angkat sumpah di bulan berikutnya. Gitu yang bisa saya sampaikan dari Fakultas Ilmu Kesehatan. Terima kasih sekali lagi atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Ai. Acara selanjutnya adalah materi dari Kaprodi Pendidikan Profesi Bidan Program Profesi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Dr. Subandi kepada Ibu Rizky Fitrianing Tias, Sarjana Sains Magister Kebidanan. Disilakan. Baik, terima kasih Bu Sari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu-ibu semua dan adik-adik
mahasiswa baru program profesi. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada siang hari ini kita masih diberikan eh, kesehatan, ya, sehingga kita bisa berkumpul di room Zoom ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membuka pintu kegelapan ke pintu terang benderang. Baik ibu-ibu semua, selamat datang. Saya sampaikan kepada seluruh mahasiswa profesi kebidanan Universitas Dr. Subandi. Dalam kesempatan ini, di room Zoom ini, ya, telah hadir 3 kelas profesi. Yang pertama profesi reguler, yang kedua profesi lanjutan dari RPL, dan yang ketiga yaitu profesi dari program studi D4 kebidanan. Yang nantinya akan kami jelaskan program dan kalender akademik serta kegiatan apa yang adik-adik dan ibu-ibu ikuti. Izinkan saya share screen terlebih dahulu. Ya, sudah terlihat ya share screen saya. Jadi pada siang hari ini yaitu agenda PKKMB, pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru, yang hari ini diselenggarakan secara Zoom meeting, tetapi tidak mengurangi esensi. Nanti kita pengenalan melalui Zoom meeting, dan nanti ada beberapa kesempatan yang akan kami berikan kepada ibu-ibu semua untuk bisa hadir di kampus di agenda-agenda tertentu selama proses akademik. Setelah tadi dijelaskan oleh Bu Ai, jadi untuk latar belakang, kita berdiri di tahun 2019, ya, nomor SK pendirian nomor 427, program studi kebidanan sarjana dan program studi pendidikan profesi bidan. Ini adalah penampakan gedung kita ibu-ibu. Jadi kebetulan untuk di profesi ini memang terdiri dari berbagai uh, latar belakang dan juga dari berbagai kota. Ya, selamat datang saya sampaikan kepada ibu-ibu semua yang mungkin belum pernah datang ke Jember. Ini kita kenalkan kampus kita. Nah, apa sih sebenarnya visi dan misi program studi profesi kebidanan? Visi kita yaitu menjadi program studi yang unggul, berdaya guna dalam ipteks, dan bercirikan kebidanan holistik dan berakhlakul karimah. Dengan visi tersebut, kami mempunyai misi, yaitu melaksanakan pendidikan profesi bidan yang unggul, bercirikan kebidanan holistik, berbasis ipteks, dan yang kedua, melaksanakan penelitian bidang kesehatan ibu dan anak yang bercirikan kebidanan holistik dan berkontribusi pada ipteks. Dan yang ketiga, melaksanakan pengabdian masyarakat dalam bidang kesehatan ibu dan anak bercirikan kebidanan holistik berbasis ipteks yang bermanfaat. Yang keempat, melaksanakan kerjasama dan tata kelola. Kemudian yang kelima, membudayakan nilai-nilai akhlakul karimah. Untuk sertifikat akreditasi, ya, untuk akreditasi institusi yaitu akreditasi universitas kita sudah di baik sekali. Kemudian ada akreditasi sarjana kebidanan, kita juga sudah terakreditasi baik sekali. Kemudian kita ada akreditasi pendidikan profesi bidan, itu juga baik sekali. Ya, nanti ini semua bisa diakses di laman di website kita ya Bu ya, di UDS ACID. Ini adalah struktur organisasi
Universitas Dr. Subandi yang tadi sudah dijelaskan oleh Bu Ai, ya. Nah, kemudian ini adalah struktur organisasi dari prodi. Di prodi ini ya ada ketua program studi kebidanan. Jadi kita membawa ada dua prodi, ada prodi sarjana dan profesi yang kebetulan ketua prodinya saya sendiri. Kemudian dalam pelaksanaannya nanti ada sekretaris program studi sarjana dan sekretaris program studi profesi. Nanti mungkin ibu-ibu semua akan lebih banyak berhubungan dengan sekretaris prodi program profesi, Bu Asri Imansari. Nanti saya akan tunjukkan kepada ibu-ibu semua fotonya satu persatu, biar kenal. Kemudian di sini kita ada pengembangan kurikulum, ada Bu Yuni Handayani, ada koordinator kemahasiswaan Bu Trisna, dan kita ada beberapa departemen. Ada departemen holistik, departemen maternitas, departemen komunitas, departemen bayi, balita, dan apras. Kemudian dosen dan mahasiswa. Nah, tak kenal maka tak sayang, ini akan saya kenalkan ya. Nanti mungkin ibu-ibu bisa yang saya kenalkan nanti mungkin bisa bersuara ya Bu ya, karena ini judulnya adalah PKKMB ya, sehingga biar tidak biar kalau di jalan ketemu bisa oh iya ini dosennya UDS gitu. Ini saya Bu Rizky Fitrianing Tias ya, biar Ibu bisa panggil Bu Riris. Kemudian ada Bu Melati, ini sebagai Sekprodi Sarjana ya. Selamat siang Bu Melati. Ada ya Bu Melati ya. Iya, Bu Riris. Nah, ini biar ibu-ibu kenal semua karena kan ini dari berbagai macam kota. Kemudian ada Bu Sari, Bu Asri Imansari. Ya, selamat siang Bu Sari. Selamat siang, Ibu. Ya, yang sekaligus menjadi moderator pada siang hari ini. Nah, ini ada lagi Bu Ririn Handayani. Bu Ririn Handayani hadir ya. Ada ya Bu Sari? Oh, iya. Kemudian ada Bu Dinar Perbawati. Ada ya Bu Dinar? Mute. Ini ada Bu Aik Nurjana, ya, beliaunya Dekan Fikes yang tadi sebelumnya sudah paparan. Kemudian ada Bu Dini Eka, ini Kaleb, ya. Kemudian Bu Melati tadi sudah. Kemudian ada Bu Ernawati Anggraini. Bu Ernawati ada, iya. Bu Ernawati. Kem- Kemudian ada Bu Yuni Handayani, Bu hadir. iya. Kemudian ada Bu Sari, ada Bu Yuningsih, Ada Bu. iya baik. Ada Bu Zaida, ada Bu Tias yang tadi membaca doa ya. Nah, itu nanti karena kenapa saya kenalkan satu-satu karena pada siang hari ini sekaligus akan kami umumkan untuk DPA masing-masing. Sehingga nanti ibu-ibu akan melihat siapa sih DPA yang mendampingi selama ibu eh, menempuh pendidikan profesi
dalam 1 tahun ke depan. Dalam pembagian kelas yang sudah saya sampaikan di grup dan sudah disampaikan juga Bu Sari, ya ada 3 kelas yang di program profesi ini, yaitu kelas yang pertama 25A itu berisi tentang untuk mahasiswa reguler, kemudian ada 25B ini yang lulusan RPL Sarjana, yang sarjananya kemarin dari kita, ya tinggal meneruskan. Kemudian ada 25C itu dari D4 yang nanti akan ada penguatan profesi atau matrikulasi. Nah, kemudian nanti untuk persiapan matrikulasi khusus untuk kelas 25C, ya silahkan untuk tim dari kelas membuat struktur kelas, ya. Mulai dari 25A, 25B, 25C sudah bisa membuat struktur kelas. Dan khusus untuk kelas 25C itu matrikulasi akan kita mulai esok hari. Ya sesuai dengan kalender akademik dan jadwal yang telah dibagikan. Kemudian tempat prakteknya untuk kelas 25A reguler nanti terlampir sesuai dengan plotting prodi. Kemudian untuk tempat praktek kelas 25B dan 25C nah, sudah dibagikan untuk tempat praktek yang akan ditempati. Jadi ibu-ibu bisa menulis sendiri tempat praktek yang ditempati. Ini adalah fasilitas kita. Tadi sudah disampaikan kita ada OSCE Center. Kemudian untuk sistem pembelajarannya kita hybrid ya, daring dan luring. Ya, untuk diskusi-diskusi mungkin nanti bisa kita fasilitasi melalui Zoom meeting. Kemudian nanti ada OSCE di akhir pendidikan profesi ini ada OSCE. Kemudian ada ujian JOC. Nah, ini adalah program unggulan kita. Jadi nanti di akhir itu ada program unggulan, ya ada field trip kita akan mengunjungi TPMB klinik yang ada pelayanan holistik. Untuk yang kemarin, tahun kemarin kita sudah berkunjung ke Gria Kamini Bali. Mungkin dari ibu-ibu semua sudah pernah berkunjung ke sini, ya. Kemudian yang kedua kemarin kita ke kliniknya Ibu Robin Lim, ya, ada di Bumi Sehat. Nah, untuk tahun ketiga nanti kita akan diskusikan bersama-sama. Kita mau kemana, gitu. Ini adalah pengalaman kita pada saat field lab kemarin. Kita di Bumi Sehat karena ini baru berjalan 2 angkatan. Untuk angkatan ketiga ini yang akan kita tempuh. Kemudian untuk kalender akademik nanti akan kita jelaskan satu persatu, ya. Mungkin sampai sini ada yang ditanyakan, ibu-ibu semua, atau ada yang perlu kita diskusikan. Kemudian nanti untuk ibu-ibu semua, untuk grup besar itu kan sudah kita buatkan. Sedangkan untuk grup masing-masing kelas, ya ibu-ibu bisa membuat sendiri. Jadi setelah membuat struktur kelas, ibu-ibu bisa membuat grup sendiri-sendiri setiap kelas. Tetapi info akan kami umumkan di grup besar, gitu. Nah, saya akan menjelaskan tentang kalender akademik. Kalender akademik program profesi. Ini akan saya jelaskan untuk ibu-ibu yang program alih jenis terlebih dahulu. Saya akan jelaskan ke ibu-ibu alih jenis terlebih dahulu karena nanti untuk reguler kita ada pembinaan stase dan lain-lain.
Ya, sudah bisa terlihat ibu-ibu semua? Oke. Nah, ini adalah kalender akademik untuk program profesi kelas alih jenis, yaitu kelas B dan kelas C ya ibu-ibu semua. Jadi nanti mulai tanggal 2 besok, untuk yang kelas C itu ada matrikulasi. Matrikulasi itu dimulai besok tanggal 2. Ya, untuk yang kelas C, ibu-ibu sudah melihat ibu-ibu masuk kelas mana ya? Sudah ya ibu-ibu ya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Ya, alhamdulillah. Jadi nanti ada matrikulasi, itu mulai besok. Kemudian nanti ada evaluasi matrikulasi. Kemudian ada persiapan mahasiswa ke lahan praktek, ini persiapan. Kemudian baru praktek nanti di tanggal 6, di tanggal 13 sampai selesai. Nanti untuk secara teknis akan kita jelaskan kembali di minggu terakhir bulan September. Jadi nanti akan ada PJ stase masing-masing yang akan masuk ya. Mulai KDPK, Kispro, berapa targetnya, bentuknya targetnya seperti apa. Nanti akan dijelaskan melalui Zoom di akhir bulan September gitu. Jadi total di semester 1 dan 2, ibu-ibu nanti akan berpraktik kurang lebih 14 minggu. Kemudian ditambah nanti ada manajemen dan kasus kompleks. Kemudian ada asuhan kebidanan holistik, ada komunitas, dan ada JOJ. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini adalah untuk matrikulasinya atau penguatan profesi. Kita ada 12 mata kuliah yang jadwalnya sudah ada di masing-masing, ada di deskripsi grup yang sudah dibagikan. Nah, ini adalah jadwalnya untuk matrikulasi. Kita mulai jam 8 sampai jam 16.30. Tetapi untuk jam 8 sampai dengan jam 11.20 ini belajar mandiri. Sehingga kita nanti mulainya itu mulai jam 1. Untuk daringnya mulai jam 1 sampai dengan jam 16.30. Jangan lupa ibu-ibu nanti untuk setiap, ini terutama untuk yang kelas C ya. Kelas C itu dibagi PJMK-nya siapa, KMK-nya siapa yang bertanggung jawab untuk mata kuliah yang dimatrikulasikan. Kemudian untuk yang kelas reguler A ini wajib diikuti oleh mahasiswa yang bukan berasal dari sarjananya, bukan berasal dari Universitas Dr. Subandi. Ini untuk jadwalnya. Nah, untuk matrikulasi ini berlangsung 28 Juli sampai 8 Agustus. Nanti di akhir itu ada ujian matrikulasi sesuai dengan jadwal. Dan ini semua kita daringkan. Kemudian baru nanti kita masuk semester 1 karena nanti prakteknya ada di eh, tempat praktek yang sudah dituliskan dan sudah diliskan oleh ibu-ibu semua. Nanti untuk targetnya bagaimana, waktunya berapa lama, itu ada di Kaldik masing-masing. Dan nanti sebelum praktek akan ada pembekalan stase di awal stase. Di situ sudah kami cantumkan juga nomor telepon yang ibu-ibu bisa eh, hubungi jika ada kesulitan ya. Jadi nanti di awal bulan Oktober, akhir September kita akan ada persiapan untuk praktek. Kemudian bagaimana untuk jadwal mahasiswa reguler?
ini adalah kaldik reguler. Nanti juga ini akan ada pembekalan di awal. Jadi untuk adik-adik reguler semua, sudah dibaca ya kaldiknya ya? Sudah? Sudah, Ibu. Iya. Jadi nanti langsung kita ke pembinaan stase ya. Pembinaan stase ada di tanggal 15. Ini secara luring ya, luring, ada teori, ada praktek di kampus. Ada pembinaan stase, baru setelah itu ada mata kuliah KDPK yang ditempuh di rumah sakit, kemudian lanjut kita ke puskesmas, ya ada stase Kispro Hamil Bersalin BBL. Setelah itu ada evaluasi, kemudian ini praktek di rumah sakit kembali ya. Ini adalah praktek di rumah sakit selama 3 minggu. Kemudian baru setelah itu eh, semester 2. Untuk target-targetnya nanti akan dijelaskan pada saat pembinaan stase. Sampai sini ada yang ditanyakan. Kemudian untuk di semester 2 ya sambil nunggu pertanyaan, di pembinaan setelah masuk semester 2 itu ada pembinaan stase untuk mahasiswa eh, reguler. Ini luring lagi ya pembinaan stase, ada OSCE-nya, kemudian masuk ke stase nifas. Nah, dalam semester 2 ini akan dibagi menjadi kedua kelompok. Ada yang masuk ke puskesmas dulu, ada yang masuk ke rumah sakit dulu. Nanti akan dijelaskan kembali pada saat pembinaan stase. Sampai nanti kita selesai di bulan Agustus. Sekaligus kita akan mendaftarkan UKOM di sini. Ya, sambil kita menunggu UKOM, kita lakukan pembinaan UKOM. Sehingga harapannya nanti bisa lulus 100%. Kemudian ada hal yang harus dikerjakan dari awal ya, boleh di semester 1 atau boleh dikerjakan di semester 2 itu adalah untuk COC. Nanti pembimbing COC itu akan dibagi di awal semester. Jadi syarat untuk lulus profesi harus menempuh ujian COC. Untuk target dan lain-lain nanti akan diumumkan dan akan ada buku panduan profesi. Kemudian untuk pembagian kelas. Nah, mungkin ada nama mahasiswa atau ibu-ibu semua yang belum tercantum. Jadi kita ada 2 kelas ya, ada kelas profesi, ini kelas reguler, ini ada yang 3 belum ada NIM-nya. Segera, segera konfirmasi ke Bu Sari. Ada profesi kelas B, ini ada 49 mahasiswa. Kemudian ada kelas C, ini ada yang dari lulusan D4 yang ada matrikulasi. Yang segera dibuat struktur kelas itu adalah yang kelas C ini. Ya, mungkin bisa diwakili salah satu kelas C, nanti bisa membuat grup untuk membuat struktur kelas. Ada Bu Irmafa, ada Bu Farah, dan ibu-ibu yang lain. Nanti bisa segera membuat struktur kelas agar besok pelaksanaan matrikulasi bisa berjalan dengan baik. Ya, sampai sini mungkin ada yang perlu kita diskusikan. Sudah jelas, ibu-ibu semua? Bu Riris, mohon Nggih, tanya, Bu. nggih, Bu Rini. Nggih, untuk matrikulasi apa semua mahasiswa ikut nggih, Bu? Ibu, mboten Bu. Jadi untuk matrikulasi itu Oh, diikuti nggih. oleh yang kelas C saja, Oh, kelas nggih, sampun. profesi kelas C, dan reguler yang bukan berasal dari Sarjana Kebidanan Universitas Dr. Subandi. Oh, siap, Nggih. Bu. Terima kasih. Untuk luring, untuk luring, ini ada pertanyaan. Untuk luring tanggal 15 itu memakai seragam apa? Bisa memakai seragam putih-putih terlebih dahulu. Ini untuk yang reguler ya, yang tanggal
15 ke sini itu untuk reguler. Ya, gitu. Pertanyaan lagi? Iya. Kemudian Bu, untuk yang kelas profesi C, yang kelasnya Bu Irmafa, Bu Irmafa ada ya? Iya, Ada Bu. oke. Ya, Bu Irmafa mungkin nanti bisa dibantu ya teman-temannya untuk membuat struktur kelas dan booking Zoom. Jadi ibu-ibu semua untuk booking link Zoom itu langsung WA ke Pak Endarko. Nomornya ada di spreadsheet yang kita bagikan. Gitu. WA saja, kan kita jadwalnya mulai jam 1. Bisa booking nanti di pagi hari, WA dulu nanti sambil menunggu, baru di-sharekan di grup. Gitu. Mungkin ada pertanyaan untuk kelas 25C, nah ada matrikulasi hanya 25C. Sudah Jelma bisa membantu ya untuk membuat PJMK, membuat KMK, ya, dari 12 mata kuliah yang akan dimakulasikan. Ya, mungkin ada pertanyaan lagi Baru atau nanti grup WA. ya, terima kasih Bu Irmafa. Izin Bu Riris, mau nanya boleh? Boleh, Mbak Wuri, monggo. Oke. Yang untuk matrikulasi ini semuanya dengan Zoom, Ibu. Ya, semuanya dengan Zoom. Terus untuk waktunya pasti di siang hari sama seperti ini atau? Ya, kita Oke. usahakan waktunya sesuai dengan jadwal Bu Wuri. Oke, siap. Ya, nanti jika misalnya ada sesuatu hal yang sehingga ibu-ibu semua berhalangan hadir, itu bisa diselesaikan monggo secara kekeluargaan dengan dosen masing-masing dan KMK. Gitu. Ya, ada lagi pertanyaan? Ya, untuk tempat praktek ibu-ibu yang alih kelas C, ya kalau serah ke kita ya, ngatnya Bu. Praktek itu di rumah sakit, boleh di TPMB dengan menunjuk CI. CI-nya jangan di CI diri sendiri ya. Itu. Iya, Ki, Pangapunten Bu Riris. Untuk yang nggih Bu Muli, kelas monggo. 25 B Nggih, itu ngapunten Bu NIM-nya Muli putus-putus melanjutkan suaranya. yang untuk NIM-nya Oh, yang enggak Bu, kelas 25 nanti B. NIM-nya kita isikan. Nanti secara otomatis nanti kita KRS-kan dan kita isikan NIM-nya untuk yang kelas B. Oh, gitu. Nggih. Mungkin ada pertanyaan lagi? Jadi yang segera dimulai itu yang C ya Ibu-ibu semua. Atau nanti ada matrikulasi. Nanti bisa kalau ibu-ibu ada yang kurang jelas bisa berkoordinasi dengan Bu Sari. Bu Sari ini yang menjadi moderator kita pada siang hari ini. Mungkin ada lagi Bu Ibu? Saya Ibu. Monggo Bu Erna. Oke. Untuk kelas C kan yang matrikulasi, untuk kelas B mboten. Nah, selama mboten matrikulasi berarti belum ada pembelajaran gitu atau Belum Bu, prakteknya. belum Bu. Oh, nggih. Bersantai dulu aja Bu Erna dan Santai kawan-kawan dulu. di kelas B. Nggih, berarti mboten, belum ada kegiatan praktek juga ngoten lho Bu. Kalau dari Iya, Kaldik tadi nggih. iya belum Nggih. ada Bu. Baik. Nggih, Ya, memastikan saja. ya. Nggih, terima Jadi kasih. sama-sama. Jadi sebenarnya kelas B dan kelas C itu sama-sama RPL, hanya saja untuk yang kelas C di awalannya kita tambahkan matrikulasi. Untuk selanjutnya nanti sama. Gitu, tempat praktek dan lain-lain sama.
Ya, yang reguler kelas A. Kelas A ini yang berbeda, yang kemungkinan nanti kelas A nanti dititipkan ke ibu-ibu yang kelas B dan kelas C. Ya, jadi mm, se- nanti bisa jadi nih Bu Erna saya titipi seperti biasanya mahasiswa reguler dari kelas profesi. Baik, Gitu. Ibu. Siap, terima kasih Bu Erna. Ya, mungkin ada lagi pertanyaan dari ibu-ibu. Izin bertanya, Bu. Nggih, monggo. Tuh, tempat praktek bisa di PMB masing-masing ya, Bu? Bu Nadia kelas apa? Kelas 25B, Bu. 25B. Untuk tempat praktek, boleh di tempat masing-masing, tapi lebih baik di tempat yang berbeda. Kalau nanti di tempat ibu, si A-nya siapa, Bu? Si Ainya rencana di puskesmas di tempat lain gitu, Bu. Ya, berarti Cuma tempat pengambilan praktek pasiennya di, di tempat lain. kalau di PMB sendiri nggak bisa ya, Bu ya? Boleh di tempat TPMB sendiri boleh, tapi si A-nya dengan si A yang berbeda. Oh, nggih, Bu. Jadi nanti konsulnya ke si A-nya ya, Bu ya. Nggih, nggih, Bu. Jenengan praktek di mana, Bu? Bondowoso apa? Oh, ini Jember, Di Jember. nggih, Bu, di Bangsal Sari. Oh ya. PMB murni, Bu. Nggih. Oh, iya, boleh, boleh. Nanti PMB murni cuma si A-nya cari di puskesmas gitu nggak apa-apa ya, Bu ya? iya, tapi nanti konsulnya tetap di si A-nya ya, Di Bu ya. Aja. Nggih, nggih, Bu. Siap, Bu. Ya. Nggih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya nanti kita bisa komunikasi. Oh, sebentar, satu kali lagi ada yang tadi sudah ya untuk DPA nanti bisa dilihat ya, Bu ya. Jadi nanti untuk yang membersamai ibu-ibu selama 1 tahun ke depan itu DPA. Nanti bisa konsultasi ke DPA. Saya rasa itu saja. Kemudian untuk yang reguler, setelah acara ini mohon tidak keluar dari grup terlebih dahulu karena akan ada pengumuman untuk jadwal pembinaan stase untuk yang khusus reguler. Untuk yang kelas B dan kelas C bisa meninggalkan ruang Zoom setelah acara ini. Ya, saya rasa itu saja. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada Ibu Riris. Acara selanjutnya materi dari Admin Prodi Kebidanan kepada Ibu Arfiliah Nur Pratiwi, Sarjana Kesehatan Masyarakat. Disilakan. Suaranya tidak terdengar, Bu. Bu Vivi suaranya belum masuk. Belum ada suara Bu Vivi. Belum ada suara Bu Vivi. Hmm. Mari. Hmm? Apa nih? Sudah masuk Bu Vivi. Silakan. Sudah masuk, Bu? Ya, silakan. Oh, bagus, bagus. Ya. Langsung saja, terima kasih Bu Sari atas kesempatannya. Di sini saya dari admin akademik dari Prodi. Saya ingin menjelaskan beberapa informasi tentang
akademik, mohon izin share screen terlebih dahulu. Ya, di sini saya akan menjelaskan beberapa informasi mengenai akademik. Yang pertama adalah mengenai Kartu Rencana Studi atau KRS. Untuk Kartu Rencana Studi atau KRS ini dilakukan oleh mahasiswa ketika mahasiswa sudah melakukan pembayaran SPP. Nanti untuk proses pembayaran dan tata cara pembayaran akan dijelaskan lebih lanjut oleh admin keuangan. Setelah melakukan pembayaran SPP, bisa melakukan KRS. Biasanya mungkin yang sudah pernah S1-nya di UDS mungkin sudah tahu tata caranya. Di sini bisa mengklik akun mhs.uds.ac.id. Langsung saja nggih. Saya share screen dulu. Mungkin jenengan semua sudah ada yang pernah apa namanya? Sudah tahu NIM-nya masing-masing apa tidak nggih? Belum. Belum di-share screen-nya Belum, nih. Belum. Ini belum, saya Bu. ambil contoh saja. Saya ambil contoh saja. Contohnya ini mungkin dari saya pinjam NIM-nya dari Alfia Cahyaning Dewi. Caranya adalah kita klik mhs.uds.ac.id. Kita masukkan NIM-nya. Kemudian di sini kita masukkan password. Biasanya ketika pertama kali membuka portal student ini, passwordnya adalah NIM juga. Jadi user ini adalah NIM, passwordnya juga NIM. Kemudian masukkan kodenya, kemudian kita login. Setelah login seperti ini, di sini ada beberapa menu. Ini adalah tampilan portal dari mahasiswa. Untuk proses pengisian KRS bisa di menu aktivitas. Di menu aktivitas ini ada jadwal perkuliahan, kemudian ada presensi, pengisian FRS, cetak FRS, ada jadwal ujian juga, e-learning, evaluasi dosen, evaluasi institusi, ada juga kalender akademik dan SKPI. Yang pertama saya akan jelaskan tentang pengisian KRS. Untuk pengisian KRS, jenengan semua tinggal mengklik pengisian FRS. Nah, di sini setelah jenengan klik, nanti di sini biasanya akan muncul jadwal karena ini masih belum dibukakan kelasnya, jadi masih seperti ini, nggih. Jadi nanti akan ada beberapa jadwal dan di situ nanti ada beberapa mata kuliah yang jenengan akan ambil. Nanti ketika KRS-an biasanya jenengan pilih sesuai dengan kelasnya masing-masing. Yang kelas A sendiri, yang kelas B sendiri, yang kelas C sendiri. Nanti sudah ada keterangannya masing-masing, tinggal diklik saja. Setelah itu biasanya setelah lengkap semua mata kuliah yang dipilih bisa langsung menghubungi DPA masing-masing. Nanti mungkin DPA akan dibantu informasikan kembali oleh Bu Sari. Nanti untuk DPA biasanya adalah persetujuan validasi KRS. Setelah divalidasi, kemudian jenengan bisa mencetak KRS tersebut. Cara mencetak KRS tersebut biasanya sebagai arsip, bisa disimpan jenengan sendiri dan juga biasanya diserahkan kepada saya, ke admin prodi, sebagai arsip dari fakultas. Jadi cara untuk pencetakan KRS ada di cetak FRS. Ini diklik saja cetak FRS. Setelah diklik nanti di sini akan muncul mata kuliah yang jenengan akan ambil. Seperti itu, nggih. Jadi ketika mata kuliahnya tidak lengkap akan kelihatan di sini. Takutnya kurang ketika mengklik atau kesalahan mengambil kelas biasanya akan muncul di sini. Diusahakan ketika KRS, kelasnya yang diklik itu adalah sesuai dengan kelas yang sudah dibagi tadi oleh Bu Riris. Nggih. Sudah jelas? Untuk informasi mengenai KRS-an?
Bagaimana? Sudah jelas atau masih bingung kalau mau login ke menu portal mahasiswa? Sudah ada yang coba atau tidak? Mungkin ada yang coba buka portal mhs.uds.ac.id. Bagaimana Ibu-ibu? Kelas 25B belum punya NIM, Ibu. Oh, ada yang belum punya NIM ya. Nanti akan dibantu dibagikan informasinya mengenai NIM oleh Bu Saring ya. Tunggu, Oke. untuk selanjutnya, hmm, untuk selanjutnya selain KRS, ini sudah. Kemudian ada kartu hasil studi. Kartu hasil studi ini adalah informasi yang berisi tentang mata kuliah sudah jenengan tempuh di semester sebelumnya dan berisi IPK yang sudah jenengan dapatkan. Jadi biasanya KHS ini pun dicetak juga. Ada KRS dan ada KHS yang dicetak. Jadi KRS itu nanti ada tanda tangan DPA dan dikumpulkan kepada saya sebagai admin prodi. Kemudian juga ada KHS. KHS ini juga sama, dikumpulkan ke admin prodi juga. Nah, ini adalah warna-warna yang biasanya untuk mencetak KRS itu ada beberapa kertas yang dikumpulkan. Biasanya yang untuk saya itu warna merah muda kertasnya. Untuk yang lainnya bisa menyesuaikan. Ada yang putih, kadang hijau DPA, kadang DPA juga ada yang minta untuk menyimpan KRS, kadang ada juga yang tidak. Jadi tergantung kebutuhan saja. Tapi yang lebih pasti, yang wajib dikumpulkan kepada saya adalah KRS yang dicetak dengan kertas warna merah muda. Tunggu. Untuk KHS sendiri itu warnanya putih, kertas biasa. Selanjutnya ini adalah informasi mengenai permohonan pengajuan surat mahasiswa. Jadi segala macam kebutuhan surat menyurat dari surat aktif kuliah, ketika jenengan mau penelitian, kemudian juga ketika jenengan mau pengurusan mungkin studi penelitian, itu sudah bisa diakses semua di webnya Fikes. Jadi bisa dicatat, ini adalah webnya Fikes, fikes.uds.ac.id. Jadi di website ini sudah lengkap segala macam kebutuhan surat menyurat yang jenengan butuhkan. Jadi jenengan tidak perlu datang ke kampus, cukup mengakses link ini, nanti akan dikirimkan by email oleh admin kami. Begitu nggih? Jadi setelah mengklik web Fikes, nanti akan muncul seperti ini tampilannya. Kemudian diklik formulir mahasiswa. Di informasi, diklik formulir mahasiswa. Nanti setelah diklik formulir mahasiswa, akan muncul beberapa formulir yang bisa diakses dan dibutuhkan jenengan, bisa diunduh atau mengisi Google Form di situ. Mungkin ada yang sudah mencoba, bisa membuka webnya Fikas. Jadi nanti ketika jenengan misalkan mau membutuhkan surat aktif kuliah, bisa mengklik link yang aktif kuliah. Kemudian mungkin di sini ada beberapa juga ada form yudisium, di sini sudah lengkap dari sarjana sampai profesi. Kemudian ada juga permohonan seperti studi kasus, ini biasanya dibuat profesi bidan, ada di sini semua linknya. Sudah ada yang mencoba, mungkin sudah bisa membuka webnya Fakultas Ilmu Kesehatan. Sudah jelas atau sudah ada yang bisa mencoba membuka webnya Fikes? Bagaimana Ibu-ibu? Sudah jelas, Ibu. Sudah jelas ya? Ya, Mungkin jadi dari ibu-ibu yang hmm, 25C yang belum jelas, monggo bisa ditanyakan ibu-ibu. ya mungkin ada beberapa yang kurang jelas. Ini beberapa formulir yang jenengan butuhkan nantinya pasti ini akan dibutuhkan sampai dengan jenengan nanti akan disumpah profesi, semua linknya ada di sini dari mulai aktif kuliah,
permohonan izin penelitian, kemudian permohonan studi kasus kalau di profesi semuanya sudah ada di sini. Form pengajuan surat semuanya sudah lengkap di sini. Sudah jelas nggih? Apa ada yang mau ditanyakan dari yang sudah saya sampaikan? Nanti mungkin Jelas. untuk yang kelas RPL, untuk KRS mungkin bisa dibantu saya. Untuk yang reguler biasanya kalau yang sudah pernah kuliah di sini mungkin sudah tahu caranya, mungkin bisa KRS sendiri. Nanti jadwalnya akan disampaikan oleh Bu Sari. Gitu nggih, Bu? Bu Vivi. Sampun nggih Ibu-ibu sudah jelas yang disampaikan Bu Vivi nggih. Baik, Oke, kalau sudah terima jelas, kasih. terima kasih kepada Bu Vivi sudah menyampaikan tentang admin di prodi profesi. Baik, untuk selanjutnya adalah materi dari admin keuangan kepada Ibu Rohmania Maulidia disilakan. Bu Nia belum terdengar suaranya. Apakah suara saya sudah terdengar? Sudah terdengar, silakan Bu Nia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohmania. Saya dari admin keuangan Fakultas Ilmu Kesehatan. Di sini saya akan em, memberitahukan tentang tata cara pembayaran di Universitas Dr. Subari. Saya izin share screen ya. Untuk ibu-ibu semua yang ada di sini sudah mempunyai NIM semua? Masih Belum, Bu. proses. Oh, enggak, masih proses. Nanti ini saya contohkan satu saja, nggih. Baik. Untuk yang jika sudah memiliki NIM, ketik MHS UDS ACID. Langsung kita praktekkan, nggih. Jadi saya izin pakai akunnya Alfia Cahyaning Dewi, nggih. Setelah kita membuka portal student, kita klik keuangan, bagian tagihan keuangan. Nah, di tagihan keuangan ini nanti ada daftar tagihan yang bisa kita lihat. Ada tagihan formulir, angsuran. Nah, di sini ada statusnya. Yang hijau status lunas berarti sudah dilakukan pembayaran. Yang belum lunas berarti belum dilakukan pembayaran. Jika kita akan melakukan pembayaran, kita kliknya di pembayaran cicilan bebas. Nah, misalkan kita akan melakukan pembayaran angsuran profesi bidan kedua. Jadi kita cari angsuran profesi bidan reguler 2. Kita klik centang, lalu kita klik pembayaran, lalu dimasukkan nominal yang akan dilakukan pembayaran. Klik selanjutnya, pilih BSI, dan simpan. Pilih ya. Oke. Nah, ini sudah ada tampilan untuk nomor VE pembayarannya.
Jika akan melakukan pembayaran lewat teller, BSI Mobile, BSI Internet Banking, kita pakainya nomor VA yang pertama. Kalau melakukan pembayaran lewat ATM BSI, kita pakainya nomor VA yang kedua. Dan jika melakukan pembayaran dari bank lain, kita melakukan nomor VA-nya yang ketiga. Nah, bagaimana tata cara pembayarannya? Kalau dari teller, saya dari teller 45 orang. jika pembayaran dari teller, cukup menginformasikan nomor virtual akun Anda yang ada di akun EduFakta baris ke-1. Jika pembayaran lewat via ATM, M-Banking BSI, 1. Pilih menu bayar, 2. Pilih menu akademik, isi nama akademik 2682, nanti munculnya Universitas Dr. Subandi. Isi ID-nya sesuai virtual akun di EduFakta, baris ke-1. Selanjutnya ikuti arahan yang ada di ATM atau M-Banking. Jika pembayaran via ATM M-Banking selain BSI, pilih transfer antar bank dan bank tujuan BSI. Pilih nomor rekening tujuan sesuai sistem EduFakta baris ketiga. Pilih metode TF online real time yang 6.500, bukan BIFAS, SKN, atau clearing. Ketik nominal sejumlah yang akan ditransferkan sesuai akun. Nah, ini biasanya ada yang terlewat. Misalkan kita mau pembayaran 1.500.000. Kalau di EduFakta itu ada biaya tambahan admin 3.000. Jadi kita sesuaikan dengan EduFakta 1.503.000. Pembayaran tidak dapat dilakukan melalui aplikasi pihak ketiga, misal OVO, Dana, Link, ShopeePay, dan lain-lain. Mari kita lanjut. Misalkan kita sudah melakukan pembayaran, kita bisa riwayat kode pembayarannya di sini. Biasanya kalau belum dilakukan pembayaran tapi sudah bikin nomor VE, tulisannya belum diproses. Kalau sudah dilakukan pembayaran, nanti sudah disetujui. Dan di menu riwayat pembayaran ini kita coba klik ini. Nah, kwitansi pembayaran. Kalau misalkan ibu-ibu mau menyimpan kwitansi pembayaran yang dari EduFakta, kita kliknya di riwayat pembayaran gitu. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Bu Asri. Mungkin ada pertanyaan. Ya, mungkin ada yang perlu didiskusikan Ibu-ibu, monggo. Terkait keuangan nanti berhubungan dengan Bu Nia nggih untuk Vikes. Ibu-ibu 25C, kelas 25C, monggo Ibu-ibu. Jadi nanti ketika ada kesulitan pembayaran bisa menghubungi Ibu Nia. Sampun, tidak ada yang didiskusikan. Kalau tidak ada, terima kasih Bu Nia atas informasi yang sudah disampaikan. Baik, dengan berakhirnya informasi yang sudah disampaikan dari Ibu Nia, untuk selanjutnya kami mohon bantuan kepada tim untuk melakukan dokumentasi. Monggo, pada yang bertugas, Ibu Tias. Atau Ibu Dini bisa dipandu itu untuk dokumentasi. Baik, izin untuk saya pandu dokumentasinya sebentar. Slide pertama, silakan buka kameranya. Slide pertama, 1, 2.
Baik, slide kedua. Silakan buka kameranya. Yang satu, dua. Baik, berikutnya slide ketiga. Ya, satu, dua, tiga. Slide keempat. Slide kelima. Baik, selesai untuk dokumentasi. Saya kembalikan pada Bu Sari. Terima kasih Bu Dini. Tibalah di penghujung acara, semoga kegiatan hari ini membawa manfaat bagi kita semua. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah hadir di acara hari ini. Mohon izin kami undur diri, semoga dapat bertemu kembali dalam kegiatan selanjutnya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Baik, mengingatkan Ibu-ibu untuk reguler yang lulusan non UDS matrikulasi dimulai besok, nggih. Jadi besok Nggih. adalah mata kuliah stase KDPK dan Kespro. Silakan menghubungi Ibu Yuni Handayani untuk stase KDPK dan Ibu Melati untuk stase kesehatan reproduksi. Untuk CP bisa diakses di Kaldik yang sudah saya sematkan di deskripsi grup WA. Untuk kelas reguler, mohon tidak meninggalkan Zoom terlebih dahulu karena akan dilanjutkan dengan kegiatan pembinaan stase. Untuk ibu-ibu alih jenis atau kelas 25B dan 25C bisa meninggalkan Zoom. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Baik, kita lanjutkan ya. Untuk mahasiswa reguler, untuk yang alih jenis dari D4 maupun dari sarjana yang non reguler bisa meninggalkan room Zoom ini ya. Agenda selanjutnya yaitu sosialisasi untuk pembinaan stase. Jadi pembinaan stase ini akan segera kita mulai di tanggal 18. Untuk selanjutnya Bu Yuning mungkin bisa menyampaikan agenda untuk pembinaan stase. Oke, terima kasih Bu Riris atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan untuk pembinaan stase. Ya, pembinaan stase ini adalah dilakukan atau diberikan kepada mahasiswa persiapan profesi yang reguler, ya entah itu dari UDS ataupun tidak dari UDS. Ya, jadi semua mahasiswa reguler ya yang mau masuk ke profesi entah itu dari UDS ataupun tidak dari UDS. Ya, saya share untuk jadwalnya. Ya, untuk pembinaan stase ini ada dua pokok bahasan atau dua agenda. Yang pertama itu adalah dilakukan tanggal 15. Sebentar saya share dulu untuk jadwalnya.